Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Jovan di sini. Seperti judul yang sudah teman-teman lihat, hari ini kita masih di persiapan CPNS 2021, khususnya untuk TIU ya, Tes Intelijensi Umum. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas soalnya sama-sama. Hari ini kita akan fokus ke pola bilangan. Ya, jadi bentuknya ada beberapa. Kalau nanti dia makin lama makin meningkat, maka kemungkinan operasi yang dipakai di situ adalah tambah ataupun kali, ya. Tapi kalau nanti dia menurun, maka kemungkinannya kurang atau bagi. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kalau dia zigzag atau acak, kadang dia naik, kadang turun, ya, random, maka keempat operasi ini mungkin ada dalam pola bilangan tersebut. Gitu ya. Seperti biasa saya menyarankan buat teman-teman semuanya untuk menyiapkan alat tulis dan kertas supaya kita bisa sama-sama mengerjakan. Jadi saat nanti soal yang pertama dan seterusnya muncul, teman-teman boleh pause videonya, lalu coba kerjakan sendiri. Gitu ya. Setelah sudah, baru lanjutkan lagi untuk memastikan apakah jawaban teman-teman sudah benar atau masih keliru. Begitu ya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat soal yang pertama. Baik, ini dia soal yang pertama. Kalau kita lihat, ya, ini nilai dari bilangannya makin lama makin menurun. Maka kemungkinan operasi yang kita pakai itu kurang dan bagi. Ya, kurang atau bagi. Lalu perhatikan, di sini hanya ada 5 buah bilangan. Maka kemungkinan dia rapat-rapat seperti ini. Gitu ya. Coba kita lihat dulu. 79 ke 78 itu negatif 1 dikurang 1 ya. 78 ke 74 ini berarti dikurangi 4, 74 ke 65 itu kurangi 9, 65 ke 49 itu kurang 16. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya nih. Ini bilangan berpangkat ya. 1 ya, ini 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2, maka kemungkinan di sini berarti 5 pangkat 2 ya, atau kurang dengan 25. Ya, ini 1 pangkat 2. Maka 49 kurang 25, hasilnya 24. Ada jawabannya? D. Begitu untuk nomor 1. Baik, ini dia soal nomor 2. Kalau kita lihat soal nomor 2 ini lumayan banyak bilangannya, maka kita bisa simpulkan bahwa kecil kemungkinan dia rapat-rapat seperti ini. Karena bilangannya banyak, ya. Kalau bilangannya banyak seperti ini, biasanya dia kalau nggak kelang 1, dia kelang 2 bilangan. Oke, kita langsung coba aja ya. Kalau dia kelang 1, ini meningkat ya. Kita lihat, ini berarti 1 tambah 4, ini tambah 4, tambah 1, saya tuliskan aja, tambah 4, tambah 1, tambah 10. No ya, belum jumpa polanya. Berarti dia bukan kelang 1. Coba kalau misalnya kelang 2 seperti ini. Nah, 1 ke 4, ya, 4 ke 16. Nah, bisa nih. Ini kan makin meningkat, maka kan kemungkinannya kalau nggak kali jumlah. Untuk ini lebih cocok kali ya. Kali berapa? Kali 4. 4 kali 4. 16. Pas ya. Berarti ini kali 4 juga. 16 kali 4. 64. Nah, ada jawabannya? Ada nih. C. Ini perlu kita cari lagi? Nggak perlu. Kenapa? Karena jawabannya yang memiliki angka 64 hanya satu. Kalau tadi ini 64 juga, kita carilah. Ya, tapi kalau hanya satu seperti ini ya langsung aja. Ya, untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Baik, ini dia soal yang ketiga. Kalau kita perhatikan, ini eh, cukup sedikit ya, maka kemungkinan dia rapat-rapat lebih besar. Dan dia meningkat, maka kemungkinan operasi yang dipakai itu kalau nggak plus, itu kali. Kalau kita lihat di sini, ini bilangan berpangkat. Benar nggak? Ya, ini 1, 4 itu kan 2 ya, pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3, benar ya? Berarti 256 itu 4 pangkat 4.
Berarti di sini 5 pangkat 5. Pas ya? Cocok ya? Bilangan berpangkat, tapi pangkatnya juga bertambah gitu ya. Ini 1 pangkat 1. Berarti ini jawabannya 5 pangkat 5. Teman-teman masih ingat 5 pangkat 5 itu artinya 5-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Maka kita dapat ini 5 kali 5, 25. Ini 25, 25 kali 25 itu 625. Lalu kita kalikan lagi dengan 5. Ya, ini berarti 5, 2, berarti ini 12, 1, ya. 3125. C jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, ini soal nomor 4. Bentuknya agak berbeda sedikit, tapi teman-teman jangan khawatir. Meskipun pecahan seperti ini yang kita perhatikan hanya penyebutnya saja. Mengapa? Karena penyebutnya aja yang berubah nih. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini kemungkinan dia kelipatan 3. Ya, di sini ada 3. Lalu ada 9, yang mana itu 3 pangkat 2. Maka kemungkinan di sini 3 pangkat 3. Ini 3 pangkat 4. Ini 3 pangkat 5. 3 pangkat 5, 243. Yes, benar. Ya, berarti valid nih. Berarti 1 per 3 pangkat 3 berapa itu? 27. Ya. 1 per 3 pangkat 4, 81. Maka jawabannya B. Nah, kalau teman-teman bertanya, ini 1 bagaimana? 1 ini sebenarnya 1 per 3 pangkat. Ini kan 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat 0, teman-teman. Teman-teman ingat bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 adalah 1. Jadi, 10 pangkat 0 itu 1. 4 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 0 itu 1. Ya, ini aja pengetahuan tambahan aja buat kita semua. Ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Iya, ini dia soal yang nomor 4 ya. Kalau kita perhatikan bilangannya sedikit, maka kemungkinan dia rapat-rapat lebih besar. Kan gitu ya. Lalu nilai dari setiap bilangannya menurun. Maka kemungkinan operasi yang dipakai itu kurang dan bagi, kurang atau bagi ya. Kalau kita lihat, kalau kita pakai operasi kurang, kayaknya kurang pas. Kenapa? Karena terlalu jauh. Ini ribuan selisihnya, ini ratusan. Kemungkinan dia bagi ya. 5.200 ke 2.600. Bagi 2 ya. Cocok ya. Nah, coba kita lihat di sini apakah juga bagi 2. 650 ke 325. Yes. Pun bagi 2. Ya, maka untuk mendapatkan hasil yang di sini bagi 2 juga 2.600 ya. Berapa? 1.300. Jawabannya ada C. Mudah ya? Bisa ya? Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, ini dia soal nomor 5. Teman-teman lihat bilangannya lumayan banyak, maka kemungkinan dia untuk satu-satu kecil sekali ya. Mari kita lihat di sini ada sesuatu yang unik, teman-teman. Perhatikan angka 8 di sini konstan, dia tidak berubah. Berarti mereka memiliki relasi ya, memiliki hubungan. Nah, perhatikan dia kelang 2 angka berarti ya. Berarti ya, di sini 8 yang berikutnya. 32 berarti kelang 2 angka juga. Nah, ya, kita perhatikan 32 ke 16 turun ya. Lebih cocok bagi ya. Bagi berapa ini? Bagi 2 ya. Nah, 32 bagi 2, 16 cocok. Lalu ini juga bagi 2, 16 bagi 2, 8, 8 bagi 2, 4. Pas. Ya. Lalu ini nggak usah kita cari lagi. Kenapa? Karena yang ini udah sama dengan ini. Kalau yang pertama kita dapat 4, maka ya di ujungnya juga 4. 4,8,4. Jawabannya adalah B. Oke? Yuk, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kalau kita lihat di sini, dia meningkat. Lalu kita tahu kemungkinan tambah atau kali gitu ya. Teman-teman boleh pause dulu videonya untuk coba sendiri ya. Lalu kalau selesai, masuk lagi, play lagi, lalu cek apakah jawaban kamu benar atau keliru. Untuk kasus ini, kalau kita coba satu persatu seperti ini tambah 1, tambah 4, tambah 5, kurang ya, kurang masuk akal ya, nggak dapat polanya. Nah, untuk
menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman perhatikan. Ini 5 tambah 4, 4 tambah 5 itu hasilnya 9. Pas. Lalu 5 tambah 9 hasilnya 14. Pas ya. Lalu 9 tambah 14 hasilnya 23. Cocok ya. Nah, berarti di sini 14 tambah 23 berapa tuh? 37. Nah, jadi kalau kita menemukan pola seperti ini, teman-teman sudah bisa mengerjakannya. Ya, jadi dia nggak selalu seperti yang tadi tuh, misalnya tambah 1, lalu sini tambah 1 juga nggak selalu ya. Nah, ini sebagai pengetahuan buat kita juga ya, kalau dia untuk mendapatkan bilangan berikutnya adalah dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, ini biasa kita sebut dengan barisan Fibonacci, gitu ya, barisan Fibonacci. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan, menurut teman-teman, apakah untuk kasus ini ya, bilangannya termasuk banyak atau sedikit? Jawabannya adalah sedikit. Kenapa? Yang kita perhatikan hanya ini saja. Ini ndak usah, jangan dulu. Oke. Ini hanya untuk mengkonfirmasi bahwa pola yang di sini benar. Pola yang di sini benar nih. Ini hanya untuk mengkonfirmasi saja. Jadi, kalau hanya yang di sebelah kiri ini kita perhatikan, ini termasuk sedikit. Berarti kemungkinan dia untuk rapat-rapat lebih besar. Coba kita tes, ya. 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 12. Kalau tambah kurang pas, kalau kali lebih pas, ya. 1 kali 2, ya. Supaya 2. 2 kali 3, jadi 6. 6 kali 2. Nah, kemungkinan di sini kali 3, ya kan? 2, 3, 2, 3. Nah, untuk mengkonfirmasi jawaban kita yang sebelah kiri ini atau pola kita yang di sebelah kiri ini benar, kita cobalah yang di sebelah kanan ini. Coba. Ini kali 2, cocok ya? Ini kali 3, pas. Berarti sudah benar yang di sebelah kiri. Ini kita tinggal kalikan 12 kali 3, 36. Lalu kali 2 lagi ya. Kali 2 lagi. 36 kali 2, 72. Maka jawabannya A. Ya. 72 kalikan 3, pas ya, 216. Jadi confirm. Benar jawaban kita. Sip, kita masuk ke soal yang berikutnya. Baik, ini dia soalnya. Kalau kita perhatikan, ya, di sini lumayan banyak bilangannya. Berarti kemungkinan dia kalau nggak kelang 1, kelang 2. Kan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, titik-titiknya hanya 1 nih. Oke, kalau tadi 2, kamu boleh coba langsung dari depan. Tapi kalau hanya 1 seperti ini, saran saya coba dari belakang aja. Ya, kelang 1 dulu kita coba ya. Apakah berhasil? Kita tes. 3 ke 24 ini meningkat ya, berarti kemungkinannya kali atau tambah, tapi lebih cocok kali. Kali 8 ya. 24 kali berapa biar 96? Kali 4 ya. 96 kali berapa biar 192? Kali 2. Maka lihat, 8, 4, 2, berarti ini 1. Cocok ya, dapat polanya ya. Berarti hasilnya 192 kali 1. Ya, 192. Oke. Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kita nggak mau mulai dari depan aja? Karena begini, kalau kita tes dari depan, gini ya, sampai di sini, lalu kita mau lanjutkan untuk apa? Karena di sini nggak ada yang mau ditanya, ya kan? Jadi ngabisin waktu. Nah, makanya saran saya, kalau memang bilangannya banyak, lalu dia mau dikelang 1 atau 2, dan titik-titiknya yang ditanya hanya 1, mulai dari belakang aja. Saran saya. Begitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau nyoba dari depan juga, boleh, monggo. Oke, yuk kita masuk ke soal yang berikutnya. Ya, ini soal terakhir. Dan soal terakhir ini cukup sulit ya. Kenapa saya katakan cukup sulit? Ini kalau nggak salah, ini termasuk soal HOTS ya, High Order Thinking Skill.
Teman-teman boleh pause dulu videonya, coba kerjakan bagaimana cara menyelesaikan soal berikut ini. Nah, untuk soal seperti ini, ya teman-teman, ini dua ini berasal dari mana? Ya, tapi sebentar kita analisa dulu. Ini meningkat dia, maka kemungkinan dia tambah atau kali gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita pakai dua-duanya nih. Oke, kita pakai dua-duanya. Satu ini didapat dari dua ini didapat dari 1 pangkat 2 tambah 1. 5 ini didapat dari 2 pangkat 2 tambah 1. Oke, berarti ini 3 pangkat 2 tambah 1. 4 pangkat 2 tambah 1. Yang ini. Ini 5 pangkat 2 tambah 1. 6 pangkat 2 tambah 1. Berarti ini 7 pangkat 2 tambah 1. Berapa itu? 50. Maka jawabannya adalah B. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya dapat soal seperti ini, pasti teman-teman kan pertama kali coba dulu, kan gitu kan. Coba dulu tambah, lalu coba kali gitu. Kalau nggak dapat juga, coba kombinasikan tambah dan kalinya. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit akhir ya. Kalau teman-teman suka video ini, boleh bantu saya untuk like. Dan kalau memang kurang suka, nggak apa-apa, dislike aja sehingga jadi bahan koreksi buat saya. Kalau teman-teman merasa video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, boleh bantu saya untuk share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin mereka juga sedang mencari referensi untuk bahan belajar persiapan CPNS 2021. Jadi kita semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.